Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika di kelas 11 semester genap ini. Yaitu kita akan masuk ke bab yang baru, itu tentang statistika. Bersama saya Muhammad Salihin. Insya Allah kita akan membahas mulai dari apa sih statistika itu ya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, untuk mengefektifkan waktu kita akan mulai saja ke penjelasan tentang apa itu statistika, kemudian penyajian data dan lain-lainnya. Ya, insya Allah di pertemuan pertama ini kita akan membahas dulu pendahuluan atau pengenalan tentang statistika. Baiklah, marilah teman-teman kita lihat pembahasannya apa sih statistika itu. Silakan semuanya perhatikan ya di layar kaca masing-masing. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Di sini sudah ada ya modul matematika untuk kelas 12, untuk kelas 11 UPW, khususnya untuk SMK Al-Wafa Ciwidey. Oke, kita masuk dulu ke pengertian statistika ya, atau pengertian dasar statistika. Karena kita sebelum mempelajari lebih jauh tentang statistika, ada beberapa pengertian atau ada beberapa dasar statistika yang perlu kita ketahui atau istilah-istilahnya yang perlu kita ketahui. Oke, kita langsung saja ke subbab yang pertama, yaitu kita harus mengetahui tentang datum, data, dan statistika. Oke, tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu di awal, ya, di pengertian dasar statistika. Nah, apabila kita berkunjung ke suatu kantor atau suatu instansi, tentu kita akan menjumpai data mengenai kondisi lingkungan instansi tersebut, ya. Nah, jadi gambaran dari kondisi instansi yang disajikan dalam bentuk sederhana merupakan bagian dari statistika, ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang statistika, nah kita ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Oke, yang pertama, ada yang namanya datum, data, dan statistika. Apa sih datum, data, dan statistika tersebut? Oke, kita lanjut pembahasannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek, baik yang berupa angka, simbol, sifat, sebelum mengambil keputusan. Nah, perhatikan, apa yang disebut dengan data? Nah, kumpulan keterangan-keterangan dalam hal ini disebut dengan data. Ya, jadi data itu adalah kumpulan keterangan-keterangan dalam suatu objek berupa angka, simbol, ataupun sifat. Itu disebut dengan data. Nah, sedangkan masing-masing keterangan, ya masing-masing dari data tersebut disebut dengan datum. Ya, jadi data adalah bentuk jamak atau kumpulan dari datum. Nah, itu ya. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya, nah ini kita masih berbicara tentang data, dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kuantitatif, yang kedua data kualitatif. Apa yang disebut dengan data kuantitatif? Nah, bila data yang dikumpulkan berupa bilangan atau angka, data kuantitatif diperoleh dengan cara menghitung atau mengukur. Misalkan data nilai ulangan matematika siswa kelas 11 misalkan ya. Kelas 11 supaya misalkan, nah itu ya. Jadi Bapak ulang, data kuantitatif adalah data yang dikumpulkan berupa bilangan atau angka, ya, yang diperoleh dengan cara menghitung atau mengukur, gitu ya. Paham ya? Oke, yang kedua, ada yang namanya data kualitatif. Apa yang disebut dengan data kualitatif? Nah, yaitu data yang apabila datanya bukan berupa bilangan, tetapi berupa sifat-sifat atau gambaran kualitas dari suatu objek. Nah, misalnya data bidang studi favorit siswa kelas 11 atau kelas 12 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut pembahasannya. Dari kumpulan keterangan-keterangan yang berupa angka atau bilangan, ada ukuran-ukuran yang mewakili data tersebut. Ukuran-ukuran ini disebut statistik. Nah, sedangkan ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan disebut dengan
statistika. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi, Bapak ulangi, ini Bapak tekankan ya. Jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Gitu ya. Nah, jadi kita nanti di statistika ini, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data gitu ya, dan penarikan kesimpulan. Nah, kemudian berdasarkan kebutuhan terhadap pengolahan data, statistik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada statistik inferensi. Apa yang disebut dengan statistik deskriptif? Yaitu segala informasi yang bisa menggambarkan data yang berperoleh. Sedangkan statistik inferensi adalah statistik yang diperoleh dari data yang ada dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, populasi dan sampel. Ya, ini masih istilah dalam statistika. Apa sih yang disebut dengan populasi? Nah, pada proses pengumpulan data dibutuhkan objek yang sesuai dengan keterangan yang akan dikumpulkan. Nah, misalkan ini ya, kita akan ingin mengetahui pendapat pelajar SMK di DKI Jakarta mengenai keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau bekerja atau juga mengikuti kursus-kursus keahlian setelah lulus sekolah. Nah, untuk itu dilakukan jejak pendapat dengan para pelajar SMK yang berdomisili di DKI Jakarta misalnya. Nah, pelajar SMK yang berdomisili di Jakarta dalam masalah ini disebut dengan populasi. Namun demikian dalam pelaksanaan cukup diambil beberapa pelajar SMK yang dapat mewakili. Nah, beberapa pelajar SMK di Jakarta tersebut disebut dengan sampel. Ya. Jadi misalkan gini, Bapak ambil contoh satu lagi misalkan kelas 11 UPW di SMK Al-Wafa. Ya, misalkan bagaimana misalkan keinginan misalkan siswa-siswi SMK kelas 11 UPW tempat yang diinginkan untuk kunjungan industri misalkan itu ya. Nah, misalkan ada apakah mau ke misalkan ke Jogja atau ke Bali misalkan ya, atau ke Jakarta misalkan ada 3 pilihan. Nah, misalkan seluruh siswa itu kan ada berapa? 17 ya untuk kelas 11 UPW ini. Nah, itu ke-17 siswa ini nanti akan dikasih jejak pendapat ya. Nah, tapi misalkan yang 17 ini hanya perwakilan saja diambil misalkan hanya 5 orang atau 6 orang perwakilan. Nah, kalau keseluruhan siswa kelas 11 UPW ini yang 17 orang disebut populasi. Sedangkan yang diambil itu untuk perwakilan 6 orang misalnya diambil 6 orang untuk mewakili pendapatnya ya, apakah ke Bali atau ke Jogja atau ke Jakarta, yang 6 orang ini disebut dengan sampel. Ya, jadi sampel itu adalah perwakilan dari seluruh populasi. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut tentang penyajian data. Ya. Nah, tadi kan ilmu statistika itu adalah ada bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, kita langsung ke penyajian data. Nah, perhatikan di sini. Setelah pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Nah, penyajian data sangat penting supaya data mudah dipahami dan mudah disimpulkan. Ada beberapa bentuk penyajian data. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu data bisa disajikan dalam bentuk tabel atau daftar. Nah, seperti ini ya, misalkan ya. Perhatikan beberapa contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Misalkan data yang pertama, ini ada data siswa ya SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi tahun 2000 sampai 2007. Nah, di sini ada tabel yang terdiri dari 4 kolom ya. Kolom pertama tahun, kolom kedua ada perguruan tinggi terbagi dua, ada yang negeri swasta, kemudian ada jumlah siswa yang melanjutkan gitu ya. Nah, itu tahun 2000 ada yang ke negeri ada 14 orang, yang ke swasta ada 6, jumlah 20 ya. Itu sampai 2007. Ya, kemudian keseluruhan nanti dijumlahkan. Nah, ini terdapat ini. Nah, ini disebut dengan
penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Ya, seperti itu. Nah, misalkan kalau dalam bentuk jenis kelamin misalkan ya, ini contoh yang kedua misalkan ya, dalam bentuk tabel. Ini ada keadaan guru SMK Al-Wafa misalkan menurut jenis kelamin dalam tingkat pendidikan tahun 2007 misalkan ya. Nah, misalkan jenis kelamin laki-laki. Nah, tingkat pendidikan ada 6 orang, yang S1-nya ada 16, S2-nya ada 2 orang, jumlah 24 gitu ya. Yang perempuan misalkan di SMK, misalkan SMK Al-Wafa misalkan ya. Yang D3-nya 2 orang, S1-nya ada 30, S2-nya ada 4 orang, jumlah 36. Nah, ini masih dalam bentuk tabel. Ya. Jadi yang pertama penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel. Nah, kemudian yang kedua itu bisa penyediaan data dalam bentuk diagram atau grafik. Ya. Nah, perhatikan. Penyajian dalam tabel data dapat juga disajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Ada beberapa diagram yang umum digunakan dalam penyajian data, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram kotak garis, histogram, dan poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah diagram batang. Nah, diagram batang itu bisa dibuat dalam posisi vertikal ataupun horizontal. Nah, Bapak ngasih contoh yang vertikal saja, yang ke atas. Nah, misalkan di sini contoh ada data jenis dan jumlah pelanggaran kedisiplinan siswa SMK misalkan SMK Al-Wafa pada tahun 2020 misalkan ya. Buat diagram batangnya. Nah, diagram tabelnya ya, daftar atau tabelnya seperti ini ya. Jenis pelanggaran kehadiran 80, misalkan banyak yang telat ya. Kerapihan misalkan banyak yang bajunya tidak lengkap 60. Ketertiban misalkan 40, administrasi 20. Nah, bagaimana jika kita sajikan dalam bentuk diagram batang? Kan ini tabel ya. Nah, cara menyajikan ke dalam diagram batang ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada, kalau dalam garis bilangan ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Nah, sumbu X kita isi dengan jenis pelanggaran. Sumbu Y yang vertikal, yang ke atas itu kita isi dengan jumlah pelanggaran. Ya, misalkan ini kehadiran. Ya, ada berapa? 80. Kerapihan, ini ada berapa? 60. Ya, kemudian ketertiban 40, administrasi 20. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi diagram batang ini bisa diambil dari tabel ya. Jadi tabel ini bisa kita sajikan dalam bentuk diagram batang, dan ini adalah diagram batang vertikal ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua ada diagram garis. Nah, bagaimana diagram garis? Nah, diagram garis sama ya, bisa diambil dari tabel. Nah, ini contohnya. Berikut merupakan data perkembangan hasil produksi PT Index yang terjual dari tahun 2001 sampai 2005. Nah, bagaimana di diagram garisnya? Ini ada tabel, ya, ini ada tahunnya 2001, 2002 sampai 2005. Kemudian penjualan per unitnya tahun 2001 10.000 sampai 2005 ada 30.000. Nah, diagram garisnya tinggal kita seperti biasa buat dua garis yang horizontal, vertikal, iya betul, horizontal dan vertikal. Untuk yang horizontal itu adalah menunjukkan tahun. Kemudian yang vertikal menunjukkan jumlah terjualnya atau jumlah penjualan, gitu ya. Nah, sekarang kita kasih titik-titik dengan jarak yang sama ya, 2001, 2002 sampai 2005 untuk tahun. Kemudian untuk penjualan per unit, ini ada 10.000, 15.000, 20.000. Nah, di sini kan ada 25 tapi dia tulisnya 30, jaraknya harus sama gitu ya. Nah, kemudian kita hubungkan pakai titik. 2001 penjualannya berapa? 10.000. Kasih titik antar pertemuan ini ya. Kemudian 2002 pertemuannya berapa? 20.000 ya. 2002 20.000, kasih titik. 2003 berapa penjualan? 2003 15.000 ya, pakai titik. 2004 berapa? 10.000 deh. 10.000 lagi. 2004 10.000, kasih titik. 2005 tinggi ya penjualannya sampai 30.000. Kemudian titik-titik tersebut kita gabungkan dengan garis, tak tak tak. Nah, ini disebut dengan diagram garis. Gitu ya, paham ya? Nah, itu. Kemudian yang terakhir di sini ada yang disebut dengan diagram lingkaran. Nah, ini sangat mudah ya. Nah, penyediaan data dengan diagram lingkaran umumnya dilakukan pada data yang dinyatakan dalam persen atau derajat ya. Nah, karena lingkaran ini pasti persen atau derajat ya. Nah, daerah lingkaran dibagi menjadi beberapa bagian sesuai persentase atau derajat data banding
seluruh daerah lingkaran. Daerah lingkaran dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan busur derajat atau membagi keliling lingkaran. Contoh sebagai berikut. Nah, di sini. Berikut adalah data jumlah SMK di 5 kota, ya. Kemudian buatlah diagram lingkarannya. Misalkan kota A, B, C, D, E, ya. Di kota A banyak SMK, ada 100 SMK. Kota B 200, sampai kota E ada 20 ya, jumlahnya total 800. Nah, bagaimana cara menggambarnya dalam diagram lingkaran? Kalau diambil dari tabel ini. Nah, jawabannya karena lingkaran itu sekali lagi Bapak tekankan menggunakan derajat, ya. Nah, maka bagaimana cara penghitungannya? Nah, untuk di kota A, ya, nih kota A. Perhitungannya adalah banyaknya SMK dibagi keseluruhan SMK, jumlah keseluruhannya ini 800. Jadi kota itu 100 kan ya, dibagi keseluruhan 800 dikali 360 derajat. Ya, 360 derajat dari mana? Dari derajat seluruh lingkaran ya. Nah, ini kan derajat lingkaran 360 ya. Nah, maka 100 dikali 360 bagi 800 hasilnya adalah 45 derajat. Ya, berarti ini kota A ya 45 derajat. Ini menggunakan busur ya. Ini harus dikasih keterangan 45 derajat. Kota B ada 200 per 800 ya dikali 360 hasilnya 90. Mana kota B ini? 90 derajat ya. Siku-siku di sini ya. Oke. Kota C 400 per 800 kali 360. Hasilnya 180. Nah, 180 derajat ini ya, setengah lingkaran kota C. Kota D pun sama ya, 80 per 800 kali 360 hasilnya 36 derajat. Ini D. Dan kota E paling sedikit ya. 20 per 800 kali 360 derajat hasilnya 9 derajat. Ini sisanya 9 derajat. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana, ada yang tanyakan? Nah, insya Allah ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya boleh di grup WhatsApp atau di SSI Smart School Alpha. Nah, itu saja. Mungkin untuk pembahasan pertemuan kali ini, kita perkenalan saja dulu istilah dalam statistika dan juga tentang penyajian data. Ya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf juga jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.